Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan bagian kedua. Ya, yang pertama saya akan mengenalkan anggota-anggota saya. Yang pertama adalah saya sendiri, Nadia Fitria Panawati. Yang kedua Putri Saura, dan yang ketiga Sekar Ayu. Nah, baiklah. Yang pertama itu adalah tanda titik. Tanda titik dipakai pada akhir kalimat yang pertanyaan atau seruan. Misalnya, ayahku tinggal di Solo, biarlah mereka duduk di sana. Catatan, tanda titik tidak digunakan pada akhir kalimat yang unsur akhirnya sudah bertanda titik. Misalnya, buku itu disusun oleh Dr. Rende Sujatmiko, M.A. Dia memerlukan meja, kursi, dan sebagainya. Yang kedua, tanda titik dipakai di belakang angka atau huruf dalam suatu bagan, ikhtisar atau daftar. Misalnya, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi D1 patokan umum. Catatan, tanda titik tidak dipakai di belakang angka atau huruf itu, merupakan yang terakhir dalam deretan angka atau huruf. Nah, yang ketiga, tanda titik dipakai untuk memisahkan angka jam, menit, dan detik yang menunjukkan waktu. Misalnya, pukul 1.35.20. Dibaca pukul 1 lewat 35 menit 20 detik atau pukul 1,35 menit 20 detik. Catatan, penulisan waktu dengan angka dapat mengikuti salah satu cara berikut. A. Penulisan waktu dengan angka dalam sistem 12 dapat dilengkapi dengan keterangan pagi, siang, sore, atau malam. Misalnya, pukul 9 pagi sampai pukul 11 siang. B. Penulisan waktu dengan angka dalam sistem 24 tidak memerlukan keterangan pagi, siang, atau malam. Misalnya, pukul 00.45 sampai pukul 22.00. 4. Dipakai untuk memisahkan angka jam, menit, dan detik yang menunjukkan jangka waktu. Misalnya 1.35.20 jam. Dibaca 1 jam 35 menit 20 detik. Misalnya lagi 0.20.30 jam. Dibaca 20 menit 30 detik. Yang kelima, tanda titik dipakai dalam daftar pusaka di antara nama penulis, judul tulisan yang tidak berakhir dengan tanda tanya atau tanda seru, dan tempat terbit. Misalnya Alwi, Hasan, Suenjojo Hadjowijo, Hans Lapoliwa, dan Anton Siregar. Merari 1920, Azab dan Sengsara, Walter Freden, Balai Pustaka. Catatan, untuk informasi mengenai daftar pusaka tergantung pada lembaga yang bersangkutan. Yang keenam, tanda titik dipakai untuk memisahkan bilangan ribuan atau kelipatan yang menunjukkan jumlah. Misalnya, desa itu berpenduduk 24.200 orang. Penduduk Jakarta lebih dari 11 juta orang. Tanda titik tidak dipakai untuk memisahkan bilangan ribuan atau kelipatan yang tidak menunjukkan jumlah. Misalnya, dia lahir pada tahun 1956 di Bandung. B. Tanda titik tidak dipakai di belakang. 1. Nama dan alamat penerima surat. 2. Nama dan alamat pengirim surat. Dan 3. Di belakang tanda surat. Misalnya, yang terhormat Kepala Kantor Penempatan Tenaga Jalan Arif Rahmat 4. D. Pemisahan bilangan ribuan atau kelipatannya dan desimal dilakukan sebagai berikut. Misalnya 200.250 75 rupiah. Yang kedua 50.050 US dollar. Nah, yang ketujuh, tanda titik dipakai pada penulisan singkatan. Yang B adalah tanda koma. Tanda koma dipakai antara unsur-unsur dalam suatu perincian atau pembilangan. Misalnya, saya membeli kertas, pena, dan tinta. 1, 2, 3. Nah, 2, tanda koma dipakai untuk memisahkan kalimat setara yang satu dari kalimat setara berikutnya, didahului dengan seperti kata tetapi, melainkan, sedangkan, dan kecuali. Misalnya, saya akan membeli buku-buku puisi, tetapi kau yang memilihnya. Nah, yang ketiga adalah tanda koma dipakai untuk memisahkan anak kalimat dari induk kalimat jika anak kalimat itu mendahului induk kalimatnya. Misalnya, kalau ada undangan, saya akan datang. Yang kedua, karena tidak congkak, dia mempunyai banyak teman. Catatan, tanda koma tidak dipakai untuk memisahkan anak kalimat dan induk kalimat jika anak kalimat itu diiringi induk kalimatnya. Misalnya, saya akan datang kalau ada undangan. 4. Tanda koma dipakai di belakang kata atau ungkapan penghubung antar kalimat yang tepat pada awal kalimat, seperti oleh karena itu, sehubung dengan itu, meskipun begitu. Misalnya,
Meskipun begitu, dia tidak pernah berlaku sombong kepada siapapun. Catatan, ungkapan penghubung antar kalimat seperti yang disebut di atas tidak dipakai di awal paragraf. Nah, yang kelima, tanda koma dipakai untuk misalkan kata seru seperti oh, ya, wah, aduh, dan kasihan, atau kata-kata yang digunakan sebagai sapaan seperti bu, dik, atau mas dari kata lain yang terdapat dalam kalimatnya. Misalnya, oh, begitu. Hati-hati ya, jalannya licin. Nah, yang keenam, tanda koma petikan langsung dari bagian lain dalam kalimat. Misalnya, kata ibu, saya gembira sekali. Nah, yang ketujuh, tanda koma tidak dipakai untuk memisahkan petikan langsung dari bagian lain yang mengiringinya dalam kalimat jika petikan langsung itu berakhir dengan tanda tanya atau tanda seru. Misalnya, masuk kelas sekarang, perintahnya. Yang ke-8, tanda koma dipakai antara A, nama alamat, B, bagian-bagian alamat, C, tempat tinggal, serta D, nama wilayah dan negeri yang ditulis berurutan. Misalnya, SDR Abdullah, Jalan Pisang Batu 1, Bogor, Surabaya, 10 Mei 1960. 9. Tanda koma dipakai untuk memisahkan bagian nama yang dibalik susunannya dalam daftar pustaka. Misalnya, Sugono Dendi 2009, Mahir Berbahasa Indonesia dengan benar, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama. 10. Tanda koma dipakai di antara bagian-bagian dalam catatan kaki atau catatan akhir. Misalnya, Alis Jahbana, S Takdir, Kata Baru Bahasa Indonesia, Jilid 2, Jakarta, Pustaka Rakyat 1950, halaman 25. 11. Tanda koma dipakai di antara nama orang dan gelar akademik yang mengikuti untuk membedakan dari singkatan nama diri, keluarga, atau marga. Misalnya, B. Ratu Lagi, SE, Nyonya Khadijah, MA. 12. Tanda koma dipakai di muka angka desimal atau di antara rupiah dan sen yang dinyatakan dengan angka. Misalnya, 12,5 dan 500,50 rupiah. Nah, yang ke-13, tanda koma dipakai untuk mengambil keterangan bahwa tambahan yang sifatnya tidak membatasi. Misalnya, guru saya, Pak Ahmad, pandai sekali. Di daerah kami, misalnya, masih banyak orang laki-laki yang makan sirih. 14. Tanda koma dapat dipakai menghindari salah baca atau salah pengertian di belakang keterangan yang terdapat pada awal kalimat. Misalnya, dalam pengembangan bahasa, kita dapat memanfaatkan bahasa-bahasa. Nah, yang ketiga adalah C, tanda koma. Tanda koma dipakai sebagai pengganti kata penghubung dan memisahkan kalimat yang setara di dalam kalimat majemuk setara. Misalnya, hari sudah malam, anak-anak masih membaca buku yang baru dibeli ayahnya. Ayah mengurus tanaman yang di kebun. Ibu menulis makalah di ruang kerja. 2. Tanda titik koma digunakan untuk menghindari pernyataan perincian dalam kalimat yang berupa frasa atau kelompok kata. Dalam kehubungan itu, sebelum perincian terakhir tidak perlu digunakan kata dan. Misalnya, syarat-syarat penerimaan pegawai negeri sipil di lembaga ini: A. Berkewarganegaraan Indonesia, B. Berijazah sarjana S1 sekurang-kurangnya, C. Berbadan sehat, dan D. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang ketiga, tanda koma digunakan untuk memisahkan dua kalimat setara atau lebih apabila unsur-unsur setiap bagian itu dipisah oleh tanda baca dan kata hubung. Misalnya, ibu membeli buku, pensil, dan tinta, baju, celana, dan kaos, pisang, apel, dan jeruk. Nah, sekian untuk penjelasan dari saya. Selanjutnya penjelasan akan dijelaskan oleh Kak Putri Saura. Kak Putri Saura, saya persilahkan. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari Nadia, yaitu D, tanda titik 2. Tanda titik 2 dipakai pada akhir suatu pernyataan lengkap yang diikuti rangkaian atau pembarian. Misalnya, kita sekarang memerlukan perabot rumah tangga. Titik 2, kursi, meja, dan lemari. Catatan, tanda titik 2 tidak dipakai jika rangkaian atau pembarian itu merupakan pelengkap yang mengakhiri pernyataan. Misalnya, fakultas itu mempunyai jurusan teknik informatika, teknik industri, dan teknik arsitektur. 2. Tanda titik 2 dipakai sesudah kata atau ungkapan yang memerlukan pemberian. Misalnya, A. Ketua, titik 2, Ahmad Wijaya. Sekretaris, titik 2, Siti Aryani. B. Tempat titik 2, Ruang Sidang Nusantara. Hari tanggal titik 2, Selasa 28 Oktober 2008. 3. Tanda titik 2 dapat dipakai dalam naskah drama sesudah kata yang menunjukkan pelaku dalam percakapan. Misalnya, Ibu, titik 2, bawa kompor ini nak. Anda, titik 2, baik Bu. Dalam titik 2,
4 tanda titik 2 dipakai di antara A. jilid atau nomor dan halaman, B. bab dan ayat dalam kitab suci, C. judul dan anak judul suatu karangan, serta D. nama kota dan penerbit buku acuan dalam karangan. Misalnya Horizon XLIII nomor 8 /2008.28, Surah Yasin .29 dari pemburu ke terapeutik .2 antologi cerpen Nusantara, Pedoman Umum Pembentuk Istilah edisi ketiga Jakarta .2 Pusat Bahasa. Tanda hubung, tanda hubung. Tanda hubung menyambungkan suku-suku yang terpisah oleh penggantian baris. Misalnya, di samping cara lama diterapkan strip baru, cara baru. Nelayan pesisir itu membudayakan rumput laut. Dua tanda hubung menyambungkan awalan dengan bagian kata yang mengikutinya atau akhiran dengan bagian kata yang mendahuluinya pada penggantian baris. Misalnya, kini ada cara yang baru untuk tanda hubung strip pur panas, jadi mengukur panas. 3 tanda hubung digunakan untuk menyambung unsur-unsur kata ulang, misalnya anak-anak berulang-ulang. 4 tanda hubung digunakan untuk menyambung bagian-bagian tanggal dan huruf dalam kata yang dieja satu-satu, misalnya 8, 4, 2008. PANITIA, panitia. 5 tanda hubung boleh dipakai untuk memperjelas A. hubungan bagian-bagian kata dan ungkapan, dan B. penghilangan bagian frasa atau kelompok kata. Misalnya berevolusi 20 ribuan, 20 dikali 1000. 6 tanda hubung dipakai untuk merangkai A. ke dengan kata berikutnya yang dimulai dengan huruf kapital, B. ke dengan angka, C. angka dengan an, D. kata atau imbuhan dengan singkatan berhuruf kapital, E. kata ganti yang berbentuk imbuhan, dan F. gabungan kata yang merupakan kesatuan. Misalnya, se-Indonesia, peringkat kedua, tahun 1950-an, hari H, sinar X, mem-PHK-kan, dan ciptaannya. 7 tanda hubung dipakai untuk merangkai unsur bahasa Indonesia dengan unsur bahasa asing. Misalnya, di smash, di markup. F. Tanda pisah. Tanda pisah dipakai untuk membatasi penyisipan kata atau kalimat yang memberi penjelasan di luar bangun utama kalimat. Misalnya, kemerdekaan itu hak segala bangsa, harus dipertahankan. Keberhasilan itu, saya yakin, dapat dicapai kalau kita mau berusaha terus. Tanda pisah diterapkan pada bagian itu ke hak dan bangsa ke harus. Jadi di bagian mengapit dalam kalimat hak segala bangsa diapit di situ. Terus kemudian mengapit juga di kata saya yakin, seperti itu. 2 tanda pisah dipakai untuk menegaskan adanya keterangan aposisi atau keterangan yang lain sehingga kalimat menjadi lebih jelas. Misalnya rangkaian temuan ini evolusi teori kebisnisan. Gerakan pengutamaan bahasa Indonesia, amanat Sumpah Pemuda harus terus ditingkatkan. 3 tanda pisah dipakai di antara 2 bilangan, tanggal atau tempat dengan arti sampai dengan atau sampai ke. Misalnya, tahun 1928 sampai dengan 2008. Tanggal 5 sampai dengan 10 April 2008. Seperti itu. Itu bisa diganti dengan sampai dengan atau sampai ke. Catatannya, tanda pisah tunggal dapat digunakan untuk memisahkan keterangan tambahan pada akhir kalimat. Misalnya, kita memerlukan alat tulis, pena, pensil, dan kertas. B dalam pengertian tanda pisah dinyatakan dengan 2 buah tanda hubung tanpa spasi sebelum dan sesudahnya. H. Tanda seru. Tanda seru dipakai untuk mengakhiri ucapan atau pernyataan yang berupa seruan atau perintah yang menggambarkan kesungguhan, ketidakpercayaan, atau emosi yang kuat. Misalnya, alangkah indahnya taman laut ini. Bersihkan kamar itu sekarang juga. Baik, penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Sekar. Nah, saya akan melanjutkan. Tanda elipsis. Tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus. Misalnya, kalau begitu, marilah kita melaksanakan. Jika saudara setuju dengan harga itu, pembayarannya akan segera kami lakukan. 2. Tanda elipsis dipakai untuk menunjukkan bahwa dalam suatu kalimat atau naskah ada bagian yang dihilangkan. Misalnya, sebab-sebab kemerosotan akan diteliti lebih lanjut. Pengetahuan dan pengalaman kita masih sangat terbatas. Catatan, tanda naskah elipsis itu didahului dan diikuti dengan spasi. Jika bagian yang dihilangkan mengakhiri sebuah kalimat, perlu dipakai 4 tanda titik. 3 titik menandai penghilangan teks dan 1 titik untuk menandai akhir kalimat. C. Tanda elipsis pada akhir kalimat tidak diikuti dengan spasi.
Tanda petik. Tanda petik dipakai untuk mengampit petikan langsung yang berasal dari pembicaraan, naskah, atau bahan tertulis lain. Misalnya, Pasal 36 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Saya belum siap, kata dia. Tunggu sebentar. 2. Tanda petik dipakai untuk mengampit judul puisi, karangan, dan bab buku yang dipakai dalam kalimat. Misalnya, Sajak Pahlawanku terdapat pada halaman 5 buku itu. Bacalah penggunaan tanda baca dalam buku Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan. Ya, tanda petik dipakai untuk mengampit istilah ilmiah yang kurang dikenal atau kata yang mempunyai arti khusus. Misalnya, pekerjaan itu dilaksanakan dengan cara coba dan ralat saja. Catatan, tanda petik penutup mengikuti tanda baca yang mengakhiri petikan langsung. Misalnya, kata dia, saya minta 1. Tanda baca penutup kalimat atau bagian kalimat ditempatkan di belakang tanda petik yang mengampit kata atau ungkapan yang dipakai dengan arti khusus pada ujung kalimat atau bagian kalimat. Misalnya, Bang Komar sering disebut pahlawan, ia sendiri tidak tahu sebabnya. Tanda petik pembuka dan tanda petik penutup pada pasangan tanda petik itu ditulis sama tinggi di sebelah tanda baris. Tanda petik dapat digunakan sebagai pengganti idiom atau SDA sama dengan di atas atau kelompok kata di atasnya dalam penyajian dan berbentuk daftar. Misalnya, asas dan azas. Tanda petik tunggal. Tanda petik tunggal dipakai untuk mengapit petikan yang terdapat di dalam petikan lain. Misalnya, tanya dia, kau dengar bunyi kering-kering tadi? Tanda petik tunggal dipakai untuk mengapit makna kata atau ungkapan. Misalnya, terpandai atau paling pandai. Tanda petik tunggal dipakai untuk mengapit makna atau ungkapan bahasa daerah atau bahasa asing. Feedback atau balikan. L. Tanda kurung. Tanda kurung dipakai untuk mengapit tambahan keterangan atau penjelasan. Misalnya, anak itu tidak memiliki KTP, dalam kurung, kartu tanda penduduk. Catatan, dalam penulisan didahulukan bentuk lengkap, setelah itu bentuk singkatannya. Misalnya, saya sedang mengurus perpanjangan kartu tanda penduduk, dalam kurung KTP. KTP itu merupakan tanda pengenal dalam berbagai keperluan. Yang kedua, tanda kurung dipakai untuk mengapit keterangan atau kejelasan yang bukan bagian utama kalimat. Misalnya, Sajak Tranggono yang berjudul Ubud, dalam kurung nama tempat yang terkenal di Bali, ditulis pada tahun 1962. Tanda kurung dipakai untuk mengapit huruf atau kata yang kehadirannya di dalam teks dapat dihilangkan. Misalnya, kata kokain diterapkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi kokaina. Pejalan kaki itu berasal dari dalam kurung kota Surabaya. 4. Tanda kurung dipakai untuk mengapit angka atau huruf yang memerinci urutan keterangan. Misalnya, faktor produksi menyangkut masalah. Dalam kurung A, bahan baku. Dalam kurung B, biaya produksi. Dan dalam kurung C, tenaga kerja. Catatan, tanda kurung tunggal dapat dipakai untuk mengiringi angka atau huruf yang menyatakan perincian yang disusun ke bawah. Misalnya, kemarin kakak saya membeli 1 buku, 2 pensil, dan 3 tas. Tanda kurung siku. 1. Tanda kurung siku dipakai untuk mengapit huruf, kata, atau kelompok kata sebagai koreksi atau tambahan pada kalimat atau bagian kalimat yang ditulis orang lain. Tanda itu menyatakan bahwa kesalahan atau kekurangan itu memang terdapat di dalam naskah asli. Misalnya, Sang Sapurba dalam kurung siku dengar bunyi gemerisik. Ulang tahun dalam kurung siku Hari Kemerdekaan Republik Indonesia jatuh pada hari Selasa. 2. Tanda kurung siku dipakai untuk mengapit keterangan dalam kalimat penjelasan yang sudah bertanda kurung. N. Tanda garis miring. Tanda garis miring dipakai di dalam nomor surat, nomor pada alamat, dan penandaan masa 1 tahun yang terbagi dalam 2 tahun takwin atau tahun ajaran. Misalnya, nomor 7 garis miring PK garis miring 2008, Jalan Keramat Romawi 3 garis miring 10. 2. Tanda garis miring dipakai sebagai pengganti kata atau, tiap, dan ataupun. Misalnya, dikirimkan lewat darat garis miring laut dengan artian dikirimkan lewat darat atau laut. Harganya Rp1.500 garis miring lembar, yang artinya harganya Rp1.500 tiap lembar. Catatan, tanda garis miring ganda dapat digunakan untuk membatasi penggalan-penggalan dalam kalimat untuk memudahkan pembaca naskah. O. Tanda penyingkat atau apostrof. Tanda penyingkat menunjukkan penghilangan bagian kata atau bagian angka tahun. Misalnya, dia kan sudah kusurati, kan arti di sini adalah bukan. Malamlah tiba. Nah, arti lah di sini juga adalah telah. 1 Januari 08.
Arti dari 08 di sini adalah 2008. Baiklah teman-teman semua, mungkin cukup sekian yang bisa kami sampaikan. Jangan lupa klik like and subscribe. Thank you guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.